Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih banyak yang belum masuk ya. Kita sambil nunggu yang lain sama kelas yang hari Selasa. Fauzan dikontak, Ari juga dikontak, Ri, teman-temannya. Ari Ardiansyah hadir. Ada. Ada Isman hadir. Alvin Yanwar. Hadir, Pak. Oke. Pak, ada Isman hadir, Pak. Ada Isman, mana ada Isman? Ini Pak hadir, Pak. Mana orangnya nggak ada? Videonya ada. Oh iya, siap. Ada Isman, Alia Rahmawati Hadir, Pak. hadir. Amelia Hermawati Hadir, Pak. hadir. Amelia hadir. Di sini aja. Amelia kemarin nggak masuk minggu kemarin? Apa? Iya, Pak, lupa absen. Kenapa lupa absen? Apa? Itu teh. Apa? Kirain nggak jadi itu, jadi nggak tahu absen di situ, Pak. Oh. Minggu kemarin itu kenapa sih? Oh, karena saya pulang ya? Iya, nggak masuk pokoknya tapi absen kalau seingat Amel, Pak. Saya absen berarti Amelia. Jadi chat Bapak jangan. Iya, Malamnya. oke. Terima kasih Amelia. Andre Samuel. Oh, belum. Anissa Salsabila. Intinya kalau saya nggak bisa masuk,
teman-teman dapat reward lah, nanti diabsenkan gitu. Karena saya yang kebetulan lagi ada halangan biar nggak bisa ngajar gitu. Jadi kalau yang saya nggak bisa masuk, ya kalian yang saya absenkan semua gitu. Jadi bilang aja kalau saya misal nggak bisa masuk nih gitu. Ya udah berarti kalian saya absenkan semua. Bayu Pamungkas. Bayu hadir, Pak. Oke, lagi di mobil ya. Iya, Pak, ini lagi tahap 2 Himantip, Pak. Mau ke PWK. Chandra Octavianus. Chandra Octavianus hadir? Belum. Dedi Iskandar. Dedi Iskandar belum? Hadir, Pak. Mana? Ya ini, Pak. Oh iya. Sabar. Oke, Dedi hadir. Risti, Hadir, Pak. videonya. Dah. Nah, tenang, pasti di ACC, tenang aja. Salah kirim, Bapak. Oh iya, sabar ya. Jangan. Gue udah ACC nanti bikin ini pergerakan massa soalnya. Iya, Pak. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Bercanda, Risti. Jangan diambil serius. Pak. Risti, oke. Derajat Panji. Hadir Pak, hadir. Lagi di mana, Derajat? Ini kereta Pak. Waduh, jalan-jalan, oi. Mau kemana? Mau pulang ke Bandung? Ke Cicalengka. Oh, ke Cicalengka. Udah ini ya, ada syarat-syaratnya nggak? Saya mau ke Jogja, mau jalan-jalan ke Jogja. Ada Pak, itu cuma peduli lindungi aja. Peduli aja. Sertifikasi ya. Vaksin. Ya. Oke, terima kasih. Fauzan hadir. Lah, ketua kelasnya nggak masuk, dasar. Fitri Apriani. Hadir, Pak. Lagi di mana, Teh? Di rumah, Pak. Ya, di rumah. Oke. Kita Erika Suci. Hadir, Pak. Di mana, Teh? Di rumah. Oke. Kita Irman Darul ada. Dikontakin ya teman-temannya. Irfan Sandi nggak ada. Mary Nur Halimah Hadir, Pak. lagi di mana, Teh? Di rumah, Pak. Oke. Mary Yulia telah keluar dari rapat. Mia Mulyati. Hadir, Pak. Oke. Mary hadir, Mary. Mary ada, Pak. Oke, Mary hadir. Mia hadir. Mila Kresna Hadir, Bapak. videonya. Gimana, Pak? Oh iya, videonya sudah. Lah, nggak kelihatan mukanya. Jidat doang. Iya, Pak. Oh iya, save. Mila Kresna hadir. Muhammad Firman Hermawan. Hadir Pak. Videonya, Kang. Gelap Pak. Lagi di mana, Kang? Lagi di rumah Pak. Oke, lagi di rumah. Muhammad Firman. Naufal Zaki. Lagi main game apa, Ki? Oh, standby. Nah, headsetnya nyolok banget soalnya, nyolok mata banget. Naufal, oke. Norman. Hadir Pak. Norman hadir. Lagi di mana, Kang? Di rumah Pak.
Oke. Rijal Hamdani. Rijal Hamdani. Ada. Sigit Farhan Shohib. Gak ada. Taufik Firmansyah. Gak ada. Tetep Dendi. Tetep Dendi nggak ada. Siti Mariam. Hadir, Pak. Videonya. Oke. Siti Mariam. Dina Nurul Sani nggak ada. Oke. Terus di kelas yang satunya berarti. Ari ada, Ari. Kayaknya dia lupa dah, udah ngontak lupa. Naufal Raffi Anwar. Oh, ada dia. Hadir Pak. Lah, tadi ada. Ini ada Pak saya. Double ngambilnya, Val? Enggak, yang tadi kan mobile Pak. Oh iya, benar. Makanya perasaan tadi nih orang lihat nih saya. Kenapa sekarang ada lagi? Oke, Naufal ada. Bagus lah, bagus berarti Val. Sekalian nilainya. Ari ada, Ri. Ya, terus masih di mute. Enggak kedengeran. Enggak ada ya, enggak ada suaranya. Headsetnya kayaknya, Ri. Headsetnya pakai chat. Ya udah, ada. Ri, di kontak teman-temannya, Ri, banyak yang belum masuk, Ri. Emang ya belum di ACC, perasaan sudah semua. Novilia Nurilamsari. Novi. Ada? Silahkan, coba lagi. Coba. Nah, gitu dong, coba lagi. Anissa Salsabila. Oke. Raina Rosliawati. Hadir, Pak. Kemarin sakit. Iya, Sakit apa, Teh? darah rendah. Darah rendah. Oke. Udah sembuh sekarang? Udah mending sekarang. Alhamdulillah. Udah, jangan capek-capek, jangan terlalu pikiran, Teh. Nanti pindah lagi. Nanti info ya kalau yang sakit ya, biar saya ada toleransi kalau sakit. Biar bisa di absen tanpa alfa gitu. Rifki Aditya. Rifki hadir Pak. Rifki siapa? Aditya Nugraha Pak. Rifki Aditya. Oh iya benar. Belum absen ya Kang? Absen Kang? Yang minggu kemarin Pak. Yang minggu kemarin udah. Yang hari udah saya absenin. Oh iya. Rika Melia sehat sejahtera. Ada nggak? Hadir Bapak. Nggak mau kayak. Tapi aku gak bisa on cam. Ah, dari minggu kemarin nggak bisa on cam terus. Ri, Beneran. gimana nih Ri? Wah, nggak bener ya. Bapak kan aku izin kemarin bilang mau izin hari ini, tapi Kenapa? lebar gini Bapak. Enggak, makanya lah. Jadi mending izinnya besok aja, izinnya hari Minggu. Jadi yang hari ini mah masuk. Iya bener. Mending Ada itu acara keluarga. ini ketemuan dua keluarga. Alhamdulillah. Iya. Ada itu. Oke, Rika ada. Siti Purnamasari. Hadir, Pak. Videonya. Oke. Siti ada. Terus absen. Syarif Hidayatullah. Hadir Pak. Lagi di mana Bang? Ya Bang. Lagi di rumah Pak. Di rumah pacar.
Rumah orang tua tuh Orang tua. Kemarin nggak berangkat, kenapa nggak masuk? Kenapa? minggu kemarin. Iya. Oh ini Pak, e-learning saya mah gangguan. Oh ya sudah. Heeh. Oke. Tapi pas udah ketahuan udah beres gitu. Ya udah, saya absenin aja. Apa kalau ini kalau saya nggak bisa masuk, teman-teman ada toleransi. Tapi kalau teman-teman nggak bisa masuk ya, saya soalnya meeting setiap hari. Oh iya, gaya aja. Sudah. Ada yang belum di absen? Pak, saya Pak, Chandra Pak. Saya belum Pak. Saya Pak. Bentar ya, satu. Tantan udah, sudah di checklist. Eka Wulansari ada nggak? Eka Wulansari ada? Nggak ada. Muhammad Fadil Aulia? Ada Pak. Mana orangnya? Hadir, Pak. Videonya? Lagi di mana, Kang? Lagi di Yayasan Yatim Pak. Masya Allah. Ini mau jadi donatur. Enggak, ini baru beres acara Maulid Nabi. Oh. Oke. Oke, thank you, Kang. Ada yang belum di absen lagi? Saya Pak, Chandra udah Pak. Chandra. Kelas mana kamu, Chan? 18C Pak, TFRM. TFRM. 18C. TIDC. Chandra Octavianus. Iya Pak. Good. Siapa lagi? Maaf kalau Dedi udah Pak, belum? Dedi siapa? Dedi Iskandar. Sudah. Ya, siap Pak. Terima kasih. Siapa lagi? Tetep Dendi, Tina Nursani nggak ada. Ya sudahlah. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya minggu kemarin saya minta maaf banget ya karena nggak bisa ngisi minggu sekarang, jadi bisa ngisinya. Sebenarnya kalau minggu sekarang ini, kalau yang pertemuan 5 kata akademiknya itu cuma ngasih tugas ya. Bener nggak sih kalau yang pertemuan 5 nih? Betul Pak, jadi minggu sekarang itu lagi e-learning. E-learning ya, jadi ngasih tugas aja. Tapi karena minggu kemarin saya belum bisa masuk, jadi saya ngisi materinya sekarang ya. Tapi tugasnya sudah saya siapkan. Nanti teman-teman lihat aja tugasnya. Gak susah kok, cuma penambahan dari tugas yang kemarin aja. Gitu. Oke, kita mulai aja. Karena untuk materinya sekarang ini sudah masuk ke CI, Code Igniter. Sebenarnya di RPS nggak ada, tapi saya pengen nambahin aja, biar teman-teman ada wawasan tersendiri tentang beberapa framework. Jadi nggak si Laravel aja. Laravel ini akan dibahas setelah UTS. Jadi sekarang ngabisin yang Code Igniter dulu. Materinya sudah di-download? Oh, belum? Oh, lagi ini ya, lagi error ya? Halo? Iya, error, Pak. Tugasnya di-download belum? Belum juga ya? Waduh. Ya udah saya kirim di grup aja ya. Dokumen STT web 2. Materi. Tugas pertemuan 5. Set. Wulan, hadir Wulan? Halo? Set. Dua. Oke, itu tugasnya nanti deadline-nya minggu depan. Jadi dikerjain aja. Biar saya ada tambahan nilai dari kalian. Kalau tugas ini dikerjakan.
Nah, belum keluar ya. Seluruh layar. Terus Wulan tadi udah masuk tapi belum ada suaranya. Boleh di ini. Wulan. Ya nanti saya. Iya, Pak. Lagi di mana Teh? Wah, absen sudah, Wulan sudah. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi ini sebenarnya dari ini ya, modul dari orang lain, tapi nggak apa-apa. Penting esensinya atau kontennya sangat berbobot menurut saya. Semuanya ada di sini. Jadi framework dulu. Framework ini dalam bahasa Indonesia itu artinya kerangka kerja atau kumpulan instruksi yang dikumpulkan dalam satu kelas dan beberapa function dengan fungsi masing-masing untuk memudahkan kita sebagai programmer atau developer tanpa harus menulis sintaks program yang sama berulang-ulang. Kayak gitu. Makanya sekarang dimatengin dulu konsep frameworknya, terus konsep daripada penggunaan MVC-nya gitu, biar nanti teman-teman pas di ujung, di UAS nanti bisa paham banget. Setelah itu, tadi framework ya. Nah, sekarang ini CodeIgniter-nya. Jadi CodeIgniter ini sebuah framework PHP yang menggunakan pola desain MVC, model view controller, yang dibuat untuk memudahkan developer atau programmer dalam membangun aplikasi berbasis web tanpa membuatnya dari awal. Jadi sudah ada frame, sudah ada kerangkanya lah, kayak gitu. Nah, kelebihan daripada CodeIgniter itu yang pertama performa cepat, konfigurasi yang sangat minim, cocok dipelajari bagi pemula, tidak tergantung pada aturan dari CodeIgniter, dokumentasinya lengkap, sama komunitas yang cukup ramai. Jadi masih aktif pengembangannya. Hal yang harus dipahami sebelum menggunakan CodeIgniter adalah yang pertama, bahasa pemrograman PHP. Jadi minimal memahami atau menguasai bahasa pemrograman PHP yang PHP 1 ya, yang web 1 secara proseduralnya. Yang kedua, memahami konsep MVC, mengenal cara kerja MVC, model view controller. Terus metode object oriented programming-nya. Jadi object oriented-nya harus dikuasain juga, dipahami. Seenggaknya ngerti lah inheritance itu apa, terus polymorphisme itu apa, kayak gitu. Enkapsulasi itu apa. Nah, ini untuk konsep MVC-nya. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan antara komponen utama menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada model, ada view, dan ada controller. Nah, ini untuk skemanya seperti ini. Model, terus dia mengarah ke, kalau model ini bisa dikatakan sebagai database-nya ya, tempat database. Jadi teman-teman ini di sini ada di view dulu. View, teman-teman ini mesen nih. Teman-teman mesen makanan, misal makanan bubur ayam. Nah, terus di HTTP response dari situ ke klien kan, ini pakai ya bisa pakai aplikasi kayak GoFood atau ShopeeFood dan lain sebagainya. Dimasukkanlah ke controller. Nah, si controller ini yang bisa ngomong ke bagian koki. Nah, koki ini tuh ya dimodelkannya koki ini tuh si model ini yang berkaitan dengan data kayak gitu. Jadi si view ini nggak bisa langsung ngomong ke koki. Koki gitu, saya mau pesen mie Aceh dong gitu, atau mau pesen sate Padang gitu, nggak bisa. Dari controller dulu, dari controller baru bisa ke model gitu. Dari pelayan bisa ke koki kayak gitu ya. Sampai sini cukup jelas atau masih bingung konsep MVC? Halo? Bisa diulang, Pak? Pertamanya dari mana, Pak? Dari view dulu, dari Oh, view dari dulu. Oke. Dari view dulu. Dari view, teman-teman mesen nih. Ini kan ada meja kan, ada table kan. Teman-teman mesen makanan apa, misal. Contohnya Ari lah. Ari mesen mie goreng, ya kan. Mie goreng ini diteruskan ke pelayan nih. Si controller ini bisa dianalogikan sebagai pelayan lah. Si pelayan nyatet tuh. Nah, si pelayan itu ngasih tahu ke koki. Nah, koki ini ya modelnya atau si database-nya gitu.
Nah, Koki kan bikin tuh udah jadi kan, udah diolah jadi mie goreng, balikin lagi ke controller. Controller ngasih ke view. Seperti itu. Ya. Tapi view ini harus ke klien atau browser dulu ya. Ini skema kan kayak gini, skemanya ke sini, terus naik ke atas ke klien browser, masuk ke controller. Nah, dari controller ke model atau si Koki balikin lagi ke controller dan balikin ke view. Seperti itu konsepnya. Jelas atau bingung? Halo? Iya. Oke, Pak. Jelas, Pak. Kayak gitu ya, skemanya MVC itu kayak gitu. Jadi namanya MVC bukan model duluan gitu, tapi ya dari view dulu tampilan, terus masuk ke klien atau browser yang teman-teman gunakan, Mozilla, Chrome, dan lain sebagainya. Terus ke controllernya, dari controller baru ngobrol sama si model. Controller dan model ini dia bisa bolak-balik ya, bisa komunikasi dua arah. Kalau si control dengan view itu enggak, dia hanya satu arah aja. Kayak gitu. Satu arah ke sini. Kalau si view-nya harus ke klien dulu. Ada yang baru ini, ada yang baru join, siapa nih? Nah, oke. Setelah konsep MVC selesai, selanjutnya ada model. Di model ini merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database, seperti mengambil data dari database, menambahkan, mengubah, dan menghapus data. CRUD lah kalau di kita namanya. Ini yang keterkaitan sama database ya, model. View adalah bagian yang menangani halaman user interface, UI, atau halaman yang muncul pada user, sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan pada website. Jadi tampilan awal teman-teman lihat aplikasi itu yaitu view namanya. Kayak gitu. Kalau model itu ada di dalam, yang ada keterkaitan sama database. Gitu. Kalau database-nya semisal ada user gitu ya. User berarti model user gitu. Isinya data-data user seperti itu. Kalau ada area misalnya, area berarti kan itu model area kayak gitu. Ini baru masuk lagi. Nah, selanjutnya ada controller. Controller ini merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Atau bisa dibilang sebagai penjembatan lah antara si model sama view ini. Kayak mak comblangnya gitu loh kalau zaman sekarang. Tapi apa ya kalau zaman sekarang ya? Mak comblang juga bisa nikung sih, jadi nggak usah ada mak comblang lah zaman sekarang. Oke, jadi itu MVC konsepnya sudah cukup jelas atau masih ada yang perlu diobrolkan? Halo? Jelas, Pak, kalau dari saya. Oke, jelas ya. Nanti saya udah bikin projectnya. Satu project utuh. Nanti teman-teman tinggal explore aja. Kalau yang kemarin kan ada yang request, Pak, yang code igniter terbaru dong. Karena saya waktunya sangat-sangat padat. Jadi mohon maaf saya hanya bisa ngasih code igniter yang seenggaknya bisa ngasih tahu lah bahwa itu tuh framework code igniter gitu. Sama ya penggunaan framework tuh kayak gitu. Ini untuk controller. Selanjutnya ada Object Oriented Programming System. Jadi metode OOP ini di Code Igniter ini wajib dan itu pasti menggunakan Object Oriented Programming. Di situ ada object, class, interface, inheritance, polymorphism, abstraction, sama encapsulasi dan sebagainya. Nah, ini untuk persiapan menggunakan Code Igniter-nya. Jadi teman-teman ini harus mempersiapkan. Ini ada ininya, kalau yang hijau direkomendasikan untuk pemula, terus yang pink atau merah itu direkomendasikan untuk tahap lanjut. Kalau yang biru itu opsional aja. Tuh, nah ini pakai text editor dulu, teman-teman pakai Sublime boleh, Atom boleh, ataupun yang lainnya boleh, bebas, Visual Studio Code, Bracket, dan lain sebagainya. Kalau web servernya pakai XAMPP boleh, pakai WAM juga boleh, Apache atau Nginx boleh lah, bebas lah apa aja. Kalau saya pakainya XAMPP aja, standar lah.
Terus database-nya mau pakai MySQL boleh, NoSQL atau MongoDB boleh. Gitu. Dan browsernya ya pasti kalau nggak Chrome ya Firefox kayak gitu. Perangkat lunak yang digunakan ini. Nah, ini untuk versi CodeIgniter-nya ada versi yang terbaru ya, tapi saya masih pakainya 3. Bapak lah untuk ini mah. Nanti insya Allah kedepannya diupdate. Nah, ini untuk pemasangan CodeIgniter. Jadi setelah di-download CodeIgniter itu sesuai dengan versi PHP teman-teman, kemudian letakkan file berbentuk zip itu di folder directory xmpp htdoc seperti penunjuk di bawah ini. Kayak gitu. Instalasi di directory xmpp bisa disesuaikan dengan folder yang kalian tentukan. Defaultnya itu kalau pakai xmpp ya di C terus xmpp foldernya. Ya, ada ininya C terus xmpp taruh di htdoc. Setelah itu, langkah berikutnya adalah ekstrak file CodeIgniter dan rename folder menjadi project teman-teman, namanya teman-teman ya. Ari, Mardira, Fauzan, Rika, kayak gitulah, bebas. Nah, selanjutnya, memulai CodeIgniter-nya itu dengan seperti ini. Jadi akses project CodeIgniter melalui URL browser, ketik localhost terus nama project kalian apa. Kayak gitu. Ini untuk text editornya bebas lah, text editor mah. Nah, ini untuk pengenalan struktur dari folder CodeIgniter ya. Application itu sebagai folder untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web. Jadi adanya di situ semua tuh. Nanti si codingan-codingan kita. Ya, gimana? Ada yang tanyakan? Halo? Halo? Nggak ada kayaknya, Pak. Tadi ada yang bocor suaranya? Nggak ada? Suara apa ya, Pak? Nggak ada ya? Oke, berarti kita lanjut aja. Nah, selanjutnya, belum saya share ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Set. Nah, selanjutnya ada sistem. Jadi di folder sistem ini sebagai folder komponen inti dari CodeIgniter-nya. Jadi semua kerangka kerja itu berada di folder itu. Sedangkan untuk yang user guide itu sebagai panduan atau folder panduan atau dokumentasi cara menggunakan CodeIgniter-nya. Kayak gitu. Nah, ini di dalam application itu banyak ya. Ada banyak lah. Yang pertama, cache. Jadi tempat ini menyimpan file cache untuk melakukan caching atau meningkatkan kecepatan pemuatan halaman jika metode ini dipakai. Terus, jadi yang folder-folder ini sudah terbentuk secara otomatis ya kalau teman-teman lakukan yang tadi dari awal proses penginstalasian CodeIgniter-nya. Jadi sudah ada. Jadi nggak bikin satu persatu. Jadi teman-teman nggak usah pusing, kok udah ada folder config, controller, core, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Udah dibikin dari sananya otomatis. Ada config ini tempat menyimpan semua file konfigurasi yang ada di dalam aplikasi, mulai dari database, root, terus auto-load aplikasi. Ada controller, yang tadi controller, tempat menyimpan semua file controller teman-teman. Jadi semua pelayan itu masuknya di sini. Yang tadi ya. Core, folder core ini tempat menyimpan file yang bersifat inti dari CodeIgniter-nya. Helper ini tempat menyimpan file helper di mana file itu berisi beberapa fungsi yang dapat mengatur logika pemrograman untuk membantu controller. Jadi helper itu biasanya punya 1 atau 2 tugas khusus lah yang bisa ngebantu si controllernya. Kayak gitu. Terus hook ini tempat menyimpan file hook yang berguna untuk mengatur alur dari inti atau core dari si CodeIgniter-nya. Language itu tempat menyimpan file bahasa yang akan digunakan. Library ini tempat menyimpan file custom library, tempat menyimpan file custom library yang berguna agar developer memungkinkan untuk menggunakan kembali baris programnya. Log ini tempat menyimpan file log atau catatan berupa peristiwa. Jadi kapan dia dibikin, kapan dia diupdate, kayak gitu di log. Model, ini model yang tadi si kokinya atau si tempat database-nya.
Jadi berisi file yang berfungsi untuk menangani semua fungsi yang berhubungan dengan manipulasi database. Jadi ada keterkaitan dengan penamaan database-nya, kayak gitu. Si model ini. Third party itu berisi folder atau file yang berasal dari pihak ketiga, atau yang berfungsi untuk menambahkan kayak fitur-fitur baru lah gitu. Kayak bisa ngeprint kah, atau bisa get Gmaps kah, kayak gitu. Dan yang terakhir, berisi folder atau file yang berhubungan dengan tampilan website atau yang ditujukan kepada user. Nah, view, controller, sama model. Nah, udah 3 ya. Jadi concern utama teman-teman itu tiga folder ini aja nantinya. Seperti itu. Nah, kalau ini di folder system ada core, database, font, helper, language, sama library. Kalau core, sebentar. Itu folder yang merupakan wadah untuk menyimpan kumpulan file-file inti. Nama juga core ya. Jadi karena di sistem merupakan bawaan dari kode igniternya, database ini berisi folder dan file database driver berfungsi untuk mengintegrasikan sistem dengan jenis database-nya. Jadi maksudnya itu kalau database driver itu kalau teman-teman pakainya MySQL, teman-teman juga harus menyesuaikan database drivernya sama MySQL juga. Kalau makainya Postgre, ya teman-teman juga harus menyesuaikan database-nya dengan Postgre juga. Nanti saya demokan di sana, di aplikasinya. Font, ini tempat untuk menyimpan semua font, jenis font, dan image manipulator library, manipulation library, helper juga sama kayak tadi. Language juga sama, berisi folder English sebagai penggunaan bahasanya, di bawaannya. Library juga sama, jadi ada yang fungsinya itu untuk membantu pengembang dalam membangun suatu sistem. Gitu. Nah, ini untuk memulai perancangan aplikasinya, itu setelah mengenal konsep dasar dari yang tadi. Sampai sini ada yang tanyakan nggak atau sudah cukup jelas sebelum dilanjut? Jelas, Pak. Jelas? Boleh yang lain? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya dengarnya jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Oh, iya. Sambil ngopi nggak apa-apa, saya juga lagi ngopi nih. Si mau ngopi gitu nggak apa-apa, sok santai aja. Nah, ini untuk kita lanjut lagi ya. Untuk memulai perancangannya, jadi setelah mengenal konsep dasar tadi, pola desain MVC itu hal yang diutamakan dalam membuat suatu aplikasi seperti yang tadi bilang. Jadi membuat controller, membuat model, sama membuat view. Seperti itu. 3 hal komponen penting ini yang akan kita kaji nantinya. Nah, ini untuk membuat controller, hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, semua penyimpanan file controller berada di directory application, terus controller. Ya, di sini. Di application, di controller. Mana controller ini? Jadi semua file ada di sini ya. Jadi nggak boleh naruh di config, naruh di chase gitu. Kenapa yang namanya framework tuh gitu? Teman-teman itu sudah diatur untuk codingnya. Namanya controller itu di situ masuknya gitu. Mana ada control taruh di config, control taruh di core. Kayak gitu. Jadi kalau ketemu programming yang zaman dulu, kadang saya kalau debatnya, wah pakai framework tuh enggak sesuai apa yang kita mau gitu. Kita diatur-atur ya emang bener gitu. Tapi kan apa sih yang dicari dari kita bikin coding tuh? Kita nyari sesuai codingan kita atau kita nyari cepatnya gitu. Tapi nggak usah debat lah, karena guru juga punya pandangan masing-masing kenapa dia lebih nyaman di native sampai sekarang gitu ya. Gitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, huruf awalan sebuah file controller itu harus menggunakan huruf kapital, wajib huruf gede. Kayak gitu. Yang ketiga, mendeklarasikan sebuah kelas juga harus menggunakan huruf kapital dan sesuai dengan nama file controllernya yang telah dibuat. Jadi kalau si controllernya namanya controller area gitu ya, misalnya contoh. Nggak boleh tuh ngasih nama controller wilayah atau misal controllernya namanya area. Kelasnya nggak boleh nama wilayah gitu. Nggak nyambung nanti, beda. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi itu nggak jadi object oriented nantinya. Atau nggak memenuhi standar atau kaidah si MVC-nya. Begitu ya.
Sampai sini cukup jelas? Itu yang poin ketiga Pak, kurang jelas. Ini mendeklarasikan sebuah kelas. Jadi kalau teman-teman udah bikin satu file controller ya, contoh namanya, siapa nama kamu? Nurman. Nah, Nurman nih, contoh sudah bikin kan controller namanya Nurman. Nah, di dalam file controller itu ada kelas bikin baru namanya Asep misal. Itu nggak boleh, harus namanya Nurman juga, kayak gitu. Ngerti nggak? Oh iya Pak. Kayak gitu. Lanjut ya. Membuat model. Tadi udah membuat controller. Nah, yang hal-hal yang wajib teman-teman perhatikan. Yang pertama, semua penyimpanan file model itu berada di direktori application model. Kita ke atas lagi. Di folder application, terus ke model. Nah, di sini. Jadi naruhnya di sini, wajib, nggak boleh ngasal naruhnya kalau buat model. Nah, huruf awalan sebuah model juga harus menggunakan huruf kapital, jadi gede hurufnya. Sama seperti membuat controller, mendeklarasikan sebuah kelas menggunakan huruf awalan kapital dan diikuti dengan kata model. Seperti itu. Kayak tadi Norman model berarti. Berarti ini tuh untuk controller yang modelnya itu si Nurman kayak gitu. Nah, selanjutnya view. Nah, untuk membuat view ini yang harus teman-teman perhatikan itu semua penyimpanan file view itu harus ada di folder application terus di folder view. Kita cek ya application di folder view. Berarti di sini di application dan di folder view. Di sini ya. Nah, berarti naruhnya di sini nih. Oke. Nah, selanjutnya view ini tidak dapat dipanggil langsung melalui browser tanpa melalui controller. Jadi intinya controller itu harus dibuat terlebih dahulu. Jadi jika ingin menggunakan sebuah view itu wajib udah ada controllernya dulu ya. Jadi view itu terakhir kayak gitu. Pembuatan view ini diakhiri dengan kata view atau v, boleh menggunakan huruf kecil. Bedanya itu ya. Kalau view pakainya kecil, huruf kecil. Kalau yang tadi model sama controller pakai huruf kapital. Sampai sini sudah cukup jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Pak, untuk modul ini nanti ada di e-learning? Enggak, nanti saya kirim aja di grup. E-learningnya lagi error. Baik Pak, terima kasih. Yuk. Oke, kita langsung coba praktekkan aja. Ini udah ada aplikasinya, kita logout dulu. Ini kelihatan nggak aplikasinya? Kelihatan Pak. Nah, ini untuk aplikasi studi case-nya perhitungan air pump. Jadi username-nya admin, password-nya juga admin. Nanti teman-teman bisa contek dari yang sudah saya bikin ini ya. Jadi teman-teman bebas mau misal kalau ada proyekan gitu boleh pakai benchmarking dari sini, bebas nggak apa-apa. Nah, ini yang pertama ada dashboard. Dashboard ini kota apa aja yang mencakup aplikasi ini. Jadi ada kota Bandung, ada Kabupaten Bandung, ada kota Cimahi sama Kabupaten Bandung Barat. Nah, angka ini merepresentasikan dari jumlah pelanggan yang ada di kota tersebut. Berarti kota Bandung ada 17 orang atau 17 kepala keluarga. Kabupaten Bandung 12, kota Cimahi 17 sama Bandung Barat 2. Kayak gitu. Ini area ini master ya, master data. Kalau teman-teman mau nambahkan bisa. Contoh tadi apa sih kodenya? Ini sebenarnya kodenya harusnya otomatis ya, tapi biarin lah. Biar teman-teman kembangin aja. 005 terus Sumedang, misal Kabupaten Sumedang. Save. Nah, sudah ada 5 master datanya
Di sini harusnya berubah sih. Oh, karena nggak ada orangnya ya. Nah, setelah itu di anggota juga sama. Anggota tuh orang-orangnya. Kayak gitu. Misal di sini karena belum ada Sumedang ya, jadi kita tambahin aja. Contoh namanya, nomor pelanggannya bebas lah. Karena nomor pelanggan itu nggak bisa auto increment, jadi harus diketik sesuai dari yang aturan sananya. 2 lah contoh ya, 2, terus nomor meterannya contoh bebas lah 2 aja lah. Nama ininya Nurman, cobalah pakai Nurman atau O-nya 2, Norman. Oh, 2 Pak. Wah, ini ejaan yang disempurnakan. Nurman. Biasanya bapaknya ini ya, antara obsesi sama ini ya, ejaan yang zaman dulu ya. Tempat lahir di mana Nurman? Di Bandung Pak, kalau lahir. Bandungnya kabupaten atau kota? Kurang tahu sih Pak, nggak nanyain juga. Waduh, lahir nggak tahu ya. Kayaknya di kota deh Pak. Kota. Kabupaten. Iya, kota. Tanggal lahirnya bisa di-spill nggak? Iya, 25 Februari Pak, 2001. 2001? Iya. 2001 ya Allah. Bener 2001 Mat? Iya Pak. Saya ini ngambil kelas atas. Pantesan. Saya berasa tua banget. 2001. Oke. Alamat sekarang di mana Man? Alamat kampung aja ya Pak. Iya. Kampung Tabrik Pak. Tabrik. Ya. Nih. Ya, ya. Ke Bandung, ganti Sumedang contoh ya. Ya. Pekerjaan, kerja nggak? Enggak Pak, mahasiswa aja Pak. Oh, tidak bekerja. Mahasiswa ya. Lebih keren sih ya. Iya. Belajar mahasiswa ya. Nomor telepon. Wah, rahasia itu Pak. Waduh, rahasia ya sudahlah. Ya kali bisa di-share gitu biar ada kali aja ada yang mau kenalan kan. Keterangan. Oke, sudah ya, kita save. Nah, ini filter by kotanya atau areanya. Di Sumedang ada Nurman 1 ya. Oke gitu. Kita balik lagi ke dashboard, nanti dia ada. Nah, Kabupaten Sumedangnya 1. Begitu. Sampai sini sudah jelas? Halo? Ya Pak. Jelas. Kita lanjut dulu ya. Setelah itu ke menu setting. Menu setting ini ada abodemen, ada harga per meter kubik, ada pemeliharaan, maintenance, sama biaya admin. Kalau mau ada tambahan lagi, bebas tambahin lagi aja. Nah, ini ada menu fitur hitung tagihan. Jadi ini per bulan ya hitungannya. Ini bulan Oktober ya akhir ya. Oktober, Kabupaten Sumedang, si Nurman contoh. Tambah hitung. Berapa meter Man biasanya Man? Apanya Pak? PDAM-nya? Berapa ya? Saya nggak pakai PDAM sih Pak. Yang pakai PDAM siapa di sini? Kali aja tahu. Halo? Gak ada yang tahu juga. Saya pakai ini sih, pakai sumur soalnya. Digerek gitu. Iya sama Pak. Sama ya? Ada kayaknya Pak. Ada yang pakai PDM nggak? Halo? Nggak ada sumur semua. Nggak ada. 30 orang nggak ada yang pakai. Iya ada Pak. Saya user sumur juga. Iya ya udah berarti contoh bikin aja 100 ya, 100 meter kubik gitu ya. Bikinnya. Terus kita save. Nah, si Norman ini punya tagihan 100 meter kubik per bulan itu. Nah, setelah itu ini kan hitung tagihan ya. Tadi cuma masukin nilainya aja. Masuk ke tagihan. Nah, udah ada kan Norman kan? Nah, Norman berarti dia sebulan ini habis 700.000 buat air doang. Kayak gitu. Nah, setelah ini masuk ke transaksinya. Nah, transaksi ini ada statusnya ini ada yang belum lunas, ada yang lunas. Norman belum bayar, jadi belum lunas. Aku udah bayar, jadi sudah lunas.
Coba Nurman bayarin. Ya, langsung save aja. Statusnya akan berubah. Nanti fitur printnya tambahin lagi aja ya. Nanti saya minta tolong satu orang mahasiswa lah. Kayak gitu. Ini untuk demo aplikasi Coordinator-nya. Laravel juga nggak akan jauh berbeda dari yang kayak gini bentukannya. Tapi paling kalau Laravel ya samalah, nggak yang sampai ribet-ribet banget, enggak. Yang penting teman-teman tuh tahu mana data master, mana data transaksi, dan kalau data reporting itu ini. Ya, data master ini ada satu data area, data anggota, sama data setting. Ini master data. Terus data transaksi itu ada hitung tagihan sama yang tagihan ini. Ini data transaksi. Terus data report atau data laporan itu ada di transaksinya ini. Seperti itu. Di sini bisa masuk ke transaksi sama bisa reporting juga sih. Ada yang bisa bantu jelasin nggak perbedaan data master, data transaksi, sama data report atau data laporan? Boleh? Halo? Ari, boleh Ri? Dibantu Ri? Nggak apa-apa. Hah? Ya oke. Jadi tadi itu apa perbedaan data master, transaksi, sama reporting ya Pak? Betul. Kalau master data tuh itu untuk data acuannya, contoh tadi kan area. Kalau transaksi itu berarti berkaitan dengan data yang berhubungan dengan transaksi. Tapi di dalam transaksi tersebut pasti ada data acuan master tadi gitu. Betul. Kalau reporting itu adalah hasil penarikan data dari transaksi yang udah dilakuin. Itu sih Pak sederhananya. Good. Kalau detailnya ya gitu aja sih. Detailnya gimana? Ada? Udah itu aja sih Pak. Oke. Jadi begitu ya. Makanya saya tuh pengen nanemin paradigma yang kayak gini nih gitu, yang ke mahasiswa tuh, supaya hal-hal yang di profesional coding itu udah wajib gitu syaratnya gitu. Kalau kalian sampai sini belum ngerti data master itu apa, data transaksi itu apa, data report itu apa gitu, kasihan juga gitu. Ya, jadi teman-teman ngerti nggak tuh? Tadi si Ari udah bantu jawab. Halo? Cukup paham, Pak. Cukup ya. Oke, saya kasih tahu aja, karena di dunia profesional coding pun ya kerangkanya seperti ini gitu. Ada master data, ada master transaksi, sama data atau master reporting atau report gitu. 3 hal ini yang wajib ada di satu sistem informasi yang akan teman-teman buat nantinya gitu. Saya tambahin lagi, kalau data master itu ya Ari bilang kayak gitu, data acuan, bener. Jadi data itu data yang benar-benar buat acuan teman-teman nantinya. Kayak area di sini. Area ini kan data yang baku ya, data yang dasar dari suatu sistem. Area. Nah, terus data anggota juga. Anggota ini kan dia kalau nggak ada data anggota, boro-boro bisa ngelakuin transaksi, bener nggak? Kayak gitu. Nangkep nggak? Halo? Nangkep Pak. Nangkep Pak. Kayak gitu ya. Jadi master data tuh gitu. Jadi data basic atau data dasar kata Ari gitu ya. Jadi kalau Ari udah jawab gitu berarti benar. Kayak gitu. Kalau data transaksinya, data yang sudah diolah dari data master tadi. Di sini kan ada data hitung tagihan, ada data tagihan. Seperti itu. Kalau data reportingnya ya data yang report kayak laporan aja, diambil dari tarikan data yang transaksi itu. Kalau case-nya atau studi kasusnya dirubah jadi sistem informasi akademik dah. Jadi data masternya apa aja? Saya pengen nanya satu-satu ya. Data masternya apa aja? Contoh Andre, boleh? Andre. Ya Pak. Data master sistem akademik. Seperti ID mahasiswa. ID mahasiswa berarti ya. Mahasiswa ya. Mahasiswa. Mahasiswa.
Sip, sip. dosen. Udah cukup, mahasiswa Oh, dosen. Mahasiswa dosen, dua nih. Nah, thank you Andre, sudah. Naufal Zaki. Ya, data master dari sistem informasi akademik. Oke. Kelas. Oke, kelas masuk. Mata kuliah, good. Mata kuliah, kelas masuk ya. Itu data master. Masih bisa kayaknya ya. Satu lagi sih masih bisa deh. Terus Syarif Hidayatullah. Ya Pak, tinggal nambah berarti ini punya. Iya, tinggal nambahin aja. Udah nampak tuh yang dikasih jawaban tuh. Tadi itu mahasiswa, dosen, kelas, sama mata kuliah. Terus Nah, udah cepatnya. apalagi? Kalian lihat ini kan e-learning kan? Apa lagi coba sob? Bentar Pak. Kalau di e-learning mah absensi Pak. Absensi masuk nggak sih? Kalau absensi dia masuknya ke transaksi karena dia sudah ngambil data dari yang baku tadi, data dasar tadi. Oh. Lagi. Pas Pak kayaknya Pak. Hah? Dari saya pas. Dari pas. Ya mungkin agak susah ya tapi. Satu lagi nih. Ya tapi udah cukup lah untuk data master itu. Kalau absensi dia masuknya ke transaksi kayak gitu. Input nilai juga itu transaksi kayak gitu. Itu kata Naufal katanya Pak jurusan bisa masuk Pak. Bisa masuk yang master ya bisa masuk karena master kan ya dasar kan jurusan informatika, jurusan TKV, terus jurusan bisnis apa sih namanya digital bisnis kan kayak gitu. Jurusan masuk ya. Syarif. Siapa? Itu kata Nopal tadi Pak. Oh kata Noval. Iya. Berarti Noval nih ini nih penyebar contekan di kelas nih. Aku tandain nih Noval. Oke, kayak gitu. Berarti paham ya untuk konsep dari data master, data transaksi sama data reporting. Ya, paham ya? Paham nggak? Paham Pak. Paham Pak. Coba tanya lagi ya, takutnya paham-paham doang. Kalau sistem informasi apotik, master datanya apa aja? Bentar, dari Mary Nur Halimah. Satu aja Pak. Master data sistem apotek tuh ini. Mary boleh? Obat, Pak. Obat? Ya. Good? Obat. Benar? Udah cukup satu aja. Thank you Mary. Ade Isman Aji. Iya Pak, buat di apotek ya Pak. Yuk. Tadi obat udah, paling apoteker Pak. Apoteker boleh. Oke, apoteker bisa. Terus terima kasih Ade Isman. Alvin Yanwar. Ada Alvin Yanwar? Ada Pak. Sok, apa Vin? Pasien masuk nggak Pak? Masuk. Pasien kan kita data pasien dulu kan? Ya. Ya, oke. Masih bisa nggak ya? Masih bisa sih, satu lagi. Nah. Alia Rahmawati. Resep Pak. Resep itu transaksi. Soalnya dia udah ngacu ke obat. Udah ngacu ke apoteker. Ayo. Data basic, data dasar banget. Yang belum ada keterkaitan sama apa-apa gitu. Apoteker udah. Gimana? Dokter. Kalau yang apotek ada dokternya gitu Pak. Iya, dokter. Good. Dokter masuk ke master data ya. Siapa yang jawab? Ya, dokter masuk ya. Terima kasih sudah bantu jawab. Jadi di sistem informasi apotek itu master datanya ada master data obat, master data apoteker, master data dokter, sama master data apa lagi tadi tuh?
lupa aku. Satu laginya apa tadi tuh? Dokter, obat. Pasien, Pak. Oh, pasien, sip. Ada 4. Good. Untuk transaksinya itu bisa pembuatan resep. Terus misal kalau dia ada pemeriksaan di poliklinik, bisa masuk ke pemeriksaan poliklinik apa gitu. Atau dia mau melakukan hasil lab atau cek lab atau EKG, itu masuk ke situ. Itu ke transaksi. Kayak gitu. Pemeriksaan lah berarti. Good, sudah pada ngerti berarti ya. Gitu. Bener ya, udah pada ngerti ya untuk master data sama transaksi sama report. Biar nanti pas skripsi nggak pada bingung. Oke, kita lanjut aja ya. Ini untuk apa namanya? Untuk projectnya nanti saya share. Kalau udah selesai, nanti saya share. Project ini nanti saya share ya. Jadi jangan khawatir, tenang aja. Nanti saya kirim source code-nya semuanya sama database-nya juga. Nah, kita masuk ke mana ya? Ini masih share screen ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Good. Tadi kan di folder application ya, teman-teman fokus ke folder application aja. Nah, di folder application ini ada controller, ada model, sama view. Yang lainnya itu ya tapi ada beberapa yang penting juga. Kayak config ini. Config ini biasanya ada keterkaitan sama database yang digunakan sama koneksi ke database-nya pakai apa. Kita coba di config, di menu config. Ini codingan otomatis dari si CI-nya ya. Laravel juga sama kayaknya. Udah ada dari sananya. Jadi jangan komplain, Pak, banyak banget sih, Pak. Enggak, bukan saya yang coding. Udah dari sananya. Gitu. Oh, config mah ini aja ya. Ntar kalau pusing. Language-nya bahasa Inggris. Terus ini base URL-nya, nanti teman-teman pakainya apa URL-nya. Localhost, terus sistem apa gitu. Di sini settingnya. Di config. Terus untuk database ini yang teman-teman pakainya apa di situ. Nah, di sini bisa ya, bisa dilihat. Ini untuk hostname-nya pakai localhost, terus username-nya saya pakainya root. Terus password XMPP-nya saya nggak pakai, jadi dikosongin aja. Database-nya namanya SIPAM, Sistem Informasi PAM. Terus pakai DB driver-nya MySQL Improvement, MySQL-i, susah banget dah. Gitu. Terus untuk yang lainnya disamain aja, kayak gitu. Kalau di sini teman-teman pakainya Postgre, ganti Postgre. Kalau pakainya apa ya? MySQL gitu. Atau pakai yang lain-lain gitu, sesuaikan aja. Kayak gitu. Nah, di sini sudah untuk config-nya. Dan setelah ini ada controller, ada model, dan ada view. Ke controller dulu. Ri, kita sampai jam berapa, Ri? Di 45, Pak. Oke, bentar. Iya. Nah, di sini paling minggu depan saya jelasin semua ininya. Nah, controller ini ada mewakili dari yang tadi, yang saya bilang di awal tadi. Jadi si nama controller itu huruf besar depannya sama, di dalamnya juga kelasnya huruf besar. Kayak gitu. Tadi kan sudah ada kan anggota atau area dulu, yang gampang lah area nih ya. Di sini itu teman-teman sama namanya area di sini. Begitu. Kan area kelasnya sama dengan controllernya namanya. Gak boleh namanya jadi wilayah nih. Di sini nggak boleh. Itu harus wajib pakai area. Seperti itu penjelasan tadi. Kayak gitu. Dan ini
kode-kode ini merepresentasikan dari yang tadi ya. Oh berarti ini kode area nih, oh ini kode anggota, oh ini hitung. Gitu. Kalau di native atau di prosedural itu tuh nggak kayak gini. Dulu waktu bikin awal banget terjun di dunia prosedural ya, di PHP prosedural yang native banget, itu kita tuh harus ngubek-ngubek tuh. Aduh, ini tuh di mana ya gitu. Ini tuh file apa ya gitu. Ada error di sini nih. Kita nggak tahu tuh kalau yang programmer level atau turunan kedua atau ketiga tuh. Kan kadang kalau yang native kan saya bikin nih, misalnya saya bikin nih, udah jadi nih. Nah, dilanjutin sama Ari gitu. Ari udah selesai resign juga, lanjutin sama Norman. Norman bingung nih pasti nih kalau pakai yang native karena strukturnya nggak akan kayak gini. Sesuka kita aja, taruh di sini, taruh di situ. Gitu. Kalau yang framework enaknya kayak gini, jadi itu semuanya terbaca. Ada error nih di area misal, ya udah kita cari di area aja kayak gitu. Jadi begitu ya, kenapa sekarang itu lebih disarankan ke framework karena ya emang lebih simple, lebih efektif juga gitu. Oke, sampai sini ada tanyain. Nanti untuk minggu depan saya spill semuanya, saya jelasin semuanya. Nah, sesi tanya jawab setelah ini. Halo? Ada yang tanyain? Halo. Cukup mungkin Pak. Cukup? Jelas? Cukup, Pak. Ini jelas, Ri? Iya, jelas Pak. Jelas ya? Good. Ya begitu, mungkin cara pengajaran saya gitu. Satu, buat lebih mengefektifkan waktu, karena waktu kalian itu cuma 16 pertemuan dan itu tuh dipotong buat tugas-tugas sama UTS-UAS. Jadi mending saya coding dari awal, udah jadi, saya kasih ke kalian. Selanjutnya saya ngajarin, oh ini buat ini buat ini. Nanti teman-teman kembangin sendiri, kayak gitu. Ya, atau ada desain pattern templating lah, bahasanya lah gitu. Jadi sudah teman-teman tinggal, oh logika Pak Adip tuh kayak gini. Jadi lanjutnya ke sini. Bisa kembangkan lagi dengan, oh, saya mau nambahin master data baru nih, gitu, tambahin dari yang sudah ada. Gitu. Nggak ada yang tanyain? Kalau nggak ada, ditutup aja. Nanya Pak, buat boleh. tugasnya. Tugasnya gimana? Nggak tahu, mungkin saya aja yang kurang ngerti. Tapi untuk tugasnya berarti nomor 1, 2 itu setiap codingan beda kan Pak? Terus yang ketiga beda lagi? Setiap codingan beda. Coba lihat web 2 ya kalian. Web 2. Iya. Beda pasti. Iya, yang penting memakai PHP aja di language Laravel ataupun Coordinator atau apapun. Ke object orientednya aja sih, belum masuk ke CI atau ke Laravel ini. Baik, Pak. Iya. Tapi satu orang dengan orang lain sudah harus berbeda ya, karena itu kan kelas buah. Jadi si Andre jambu, si Ari pepaya, si Nurman belimbing kayak gitu. Beda-bedain kayak gitu. Sama yang 2-3 mah gampang lah. Oke. Good. Ada yang tanya lagi? Halo? Dari saya tidak ada Pak. Oke. Tapi jelas ya, masuk ya? Masuk Pak. Masuk Pak. Untuk deadline tugasnya sampai kapan Pak? Minggu depan, Sabtu minggu depan. Oke, baik. Seminggu. Oke. Jadi gitu, untuk UAS juga, ya UAS tuh nggak jauh beda dari yang saya share tadi. Sistem informasinya itu bentuknya seperti itu. Kenapa? Karena untuk memberikan apa ya namanya ke teman-teman tuh bahwa tugas akhir kalian tuh ya akan seperti ini nantinya gitu. Mungkin akan ada tambahan baru atau teknologi baru, tapi basicnya itu seperti itu gitu. Gitu. Biar teman-teman ada gambaran nantinya. Karena bukan aplikasinya aja, nanti juga ada laporannya. Saya kirimlah laporan juga lah. Contoh laporan juga biar teman-teman ada gambaran. Oke, kalau nggak ada ditutup aja ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Mohon maaf juga minggu kemarin saya nggak bisa masuk.
untuk tugasnya minggu depan terakhir dikumpulin ya buat nambah-nambah nilai kalian. Kalau kaliannya bagus semua ya nggak akan susah insya Allah. Oke, saya akhiri ya perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.